Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam PDO Immanuel, Shalom PDO Muria. Kita bertemu kembali dalam ibadah Jumat siang hari ini. Kita bersyukur sekali bahwa hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah. Mari sebelum memulai ibadah, kita satukan hati, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sekali Tuhan, Engkau telah sertai kami Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh bekerja Tuhan Yesus, kami boleh beraktivitas Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami Tuhan mau memberikan waktu yang terbaik bagi-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terus kiranya Tuhan kuasai hati kami, pikiran kami untuk fokus lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Siang hari ini kami mau bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu semua. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi Bapak Ibu semuanya kita katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu semuanya, kita ulang dari awal lagi. Mari kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, Yesus, Kau tetap Allah yang kami sembah. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu lagi lagu pujian penyembahan ini buat menyenangkan hati Tuhan, bahwa kita terus percaya sekalipun kita tidak melihat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu genapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita katakan kekuatan di dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu semuanya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Jemaat Persekutuan Doa Moria Sinarmas dan Persekutuan Doa Immanuel Smart Friend. Sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami percaya bahwa pendengaran kami akan menghasilkan iman yang teguh, akan menghasilkan kebenaran, dan kami percaya bahwa firman Tuhan akan memerdekakan kehidupan kami. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas firman Tuhan berjudul Tengah Malam. Tengah malam adalah sebuah peralihan atau sebuah waktunya Tuhan di mana manusia mengalami peralihan, di mana manusia mengalami sebuah pembebasan, di mana manusia mengalami sebuah pemulihan di dalam Tuhan. Dan itu selalu ada namanya cut off time, di mana atau yang diartikan sesuatu waktu yang akhirnya membatasi antara gelap menuju ke terang. Itu dinamakan tengah malam, tengah malam. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang perlu kita perhatikan dan ada banyak sekali pewahyuan di dalamnya. Mari kita belajar bersama-sama tentang prinsip tengah malam, dan ini sangat-sangat relevan dengan apa yang kita alami juga di dalam dunia ini, di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, gitu ya. Kita mulai dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi pada awalnya, ya, semua dimulai dari sebuah kegelapan. Dari sesuatu darkness, kegelapan. Di dalam proses kreasi pun juga seperti itu, ya. Selalu begitu. Nah, kemudian diteruskan ketika di dalam proses kreasi ini ada sebuah pembentukan hari pertama, itu juga dimulai dari sebuah kegelapan. Kita baca sama-sama di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kelima mengatakan, dan Allah menamai terang itu siang. Oke. Dan gelap itu malam, ya. Kemudian dikatakan begini, perhatikan kalimat ini, jadilah petang dan jadilah pagi. Dimulai dari petang hari dulu, dimulai dari malam hari dulu. Jadilah petang dan jadilah pagi, ya. Kemudian dikatakan itulah hari pertama, itulah hari pertama. Jadi ini harus kita mengerti dulu bahwa dasarnya segala sesuatu itu dimulai dari sebuah kegelapan, kemudian diciptakan terang di atasnya. Ya, itu sebuah kiasan, ya, yang perlu kita mengerti bahwa memang ketika ada di dalam sebuah kegelapan, kita selalu diuji imannya. Keabsahan daripada iman kita pada musim yang sulit ini diuji. Kita sama-sama ada ujian bareng-bareng, sama-sama. Ada yang gugur, ada yang butuh pertolongan, ada yang minta pertolongan, dan kita saling bantu, saling menguatkan sesama orang percaya. Ada yang tegar. Itu semuanya karena apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan hati kita sebelum masa-masa sulit ini. Jadi keabsahan iman kita itu semuanya diuji pada saat ini. Dan kita bisa lihat di sekitar kita.
Anak-anak Tuhan mana yang kuat, mana yang akhirnya hidup di dalam ketakutan, mana yang akhirnya rontok, gugur, dan jatuh, dan diam-diam juga jatuhnya gitu ya. Ada juga yang terus terang dan minta pertolongan, dan itu sangat baik sebenarnya. Dan sama-sama sebagai orang percaya saling menolong. Bahkan orang yang tidak percaya pun banyak yang minta pertolongan dan ditolong. Ya, itulah sebuah kegelapan yang terjadi pada saat ini. Nah, seringkali ketika kita masuk ke dalam sebuah kegelapan, ya, kita mau cepat-cepat keluar. Kita mau cepat-cepat selesai. Tapi seringkali Tuhan mengatakan, nanti dulu. Nanti dulu. Kita belajar sama-sama ya. Keluaran pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4 itu adalah kata tengah malam yang pertama kali didokumentasikan di Alkitab. Ya, itu ada hubungannya dengan tulah yang ke-10. Ya. Keluaran 11 ayat yang keempat, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Kemudian disambung di Keluaran 12 ayat yang ke-29 dan 30, ada sesuatu yang terjadi di antara dua bangsa ini. Kita sudah tahu kisah ini di mana terjadi the first Passover, Paskah yang pertama ya. Kemudian dikatakan di Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-29, maka pada tengah malam, ya, tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Ini tulah yang ke-10, ya, tulah yang terakhir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ada kedukaan di satu sisi. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Jadi dari tengah malam itu, ketika bangun di esok harinya, ada dua kejadian yang berbeda yang menimpa dua bangsa ini. Bangsa yang satu mengalami kedukaan yang begitu luar biasa, kehilangan pengharapan. Bangsa yang satu mengalami sebuah pembebasan, karena mereka akhirnya dalam tanda kutip diusir, dibebaskan oleh Firaun, disuruh pergi. Ya, anak-anak Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Ya, dan itu ada sesuatu masa yang dinamakan di Alkitab tengah malam. Banyak perkara besar yang Tuhan lakukan di tengah malam untuk kita, dan ada pesan Tuhan khusus hari ini untuk kita semuanya yang mendengarkan firman ini. Ya. Selanjutnya, contoh yang berikutnya ada di Hakim-Hakim 16 ayat yang ketiga, ketika Simson ini ya seorang pahlawan pada saat itu. Dan kita sudah tahu kisahnya bagaimana akhirnya dia jatuh dalam dosa dan akhirnya Tuhan memulihkan kekuatan dia. Ada satu kisah di mana Simson ini diincar dan akan dibunuh. Bahkan tempat di mana dia tinggal pada saat itu dikepung oleh orang banyak. Dan mereka ingin menangkap dia justru di sebuah pintu gerbang. Ya. Coba kita lihat sama-sama di Hakim-Hakim 16 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Padahal itu kotanya sedang dikepung. Kotanya dikepung, dia bangun malam-malam, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Ya, jadi pintu gerbangnya dicopot sama dia, saking kuatnya. Ya. Dicabutnya lah semuanya beserta palangnya, dicabut semuanya. Diletakkan di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkat ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Jadi pastinya orang-orang yang mengepung itu, yang mungkin dalam posisi tidur pada malam hari itu, ketika bangun keesokan harinya, melihat sesuatu mujizat yang luar biasa. Mujizat. Sesuatu yang betul-betul mengagetkan bagi mereka. Wow, pintu gerbang yang begitu besar hilang. Dan mereka tahu siapa yang mengangkatnya, karena cuma ada satu orang yang bisa mengangkat pintu gerbang itu. Cuma ada satu orang yang begitu kuat. Dan berarti mereka paham bahwa Simson kabur.
Dan Simpson mengalami sebuah pertolongan Tuhan pada malam hari itu. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kuasa yang Tuhan berikan, dia bisa melewati bahaya. Bahkan seolah-olah seperti mencibir musuhnya, membuat mereka sangat malu. Karena pintu gerbangnya yang tadinya dia mau ditangkap di situ, justru pintu gerbang itu digotong sama dia. Banyak hal-hal yang indah, yang luar biasa yang Tuhan sedang lakukan di dalam musim-musim seperti ini. Seringkali kita tidak membuka mata rohani kita sehingga kita tidak lihat kebaikan Tuhan. Karena terus iblis membohongi kita dengan mengarahkan mata kita dan telinga kita kepada berita-berita yang buruk dan semua apa yang kita lihat secara natural yang tidak baik, dan akhirnya kita lupa bahwa ada kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Dia sedang lakukan. Dan ingat, banyak sekali perkara-perkara yang indah yang Dia sedang lakukan yang kita juga nggak bisa lihat. Itu sebabnya kita sudah pernah bahas juga ya, saya pernah bahas di beberapa firman saya, Roma 8 ayat 28 selalu mengatakan, dimulai dengan kalimat, sekarang baru aku tahu. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Taunya kapan? Taunya sekarang. Sekarang itu kapan? Setelah semuanya lewat. Ketika kita lagi melewati masalah, kita nggak bisa lihat rangkaian-rangkaian indah yang Tuhan sedang buat. Karena mata kita tertuju kepada kegelapan, mata kita tertuju kepada masalah. Kita nggak bisa lihat pekerjaan-pekerjaan indahnya Tuhan. Tapi ketika nanti sudah selesai, baru kita tersadar sendiri. Dan mungkin juga malu. Di situ kita bisa mengakui, sekarang baru aku tahu Tuhan, bahwa selama ini Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Minta Tuhan untuk membuka mata rohani kita supaya kita terus melihat kebaikan Tuhan yang Dia sedang lakukan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dia sangat mengasihi kita semuanya. He's full of love. God is love. Dia mengasihi saudara dan saya. Jangan pernah berpikir bahwa Dia mengasihi semua manusia dan saya cuma salah satu di antara sekian banyak manusia. Tidak. Dia mengasihi kita secara detail. Dia tahu siapa kita. Dia tahu hati kita. Detail Dia tahunya. Dan bahkan kalau kita compare notes, kalau saya bercerita kepada teman-teman saya tentang kesaksian ini, kesaksian itu, mirip kisahnya. Karena apa? Kita punya Bapak yang sama. Kita punya Bapak yang sama. Saya baru mendengar kesaksian di mana seorang anak muda yang sudah mau putus sekolah. Dia katakan, Tuhan, aku udah gak bisa lagi bayar uang sekolah. Dan ayahku juga baru meninggal, dia perantauan. Dia katakan, aku akan datang ke sekolah pada hari ini dan aku akan bilang, sudahlah, aku akan keluar dari sekolah. Dia membutuhkan sekian uang. Dan dia katakan dia hanya punya beberapa ratus ribu saja di banknya. Dan pada hari itu ketika dia mau ambil uangnya untuk naik bus pulang, ya, dan dia cek di ATM-nya dia, tiba-tiba di saat itu dia melihat jumlah uang yang persis untuk bayar uang sekolah. Sampai hari ini dia katakan dia nggak pernah tahu siapa yang kirim. Dia cek ke bank juga nggak ketahuan, rupanya disetor cash, ya. Jadi dia nggak tahu. Luar biasa Tuhan, di hari itu, di mana dia membutuhkan, Tuhan selalu on time. Tuhan selalu melakukan kebaikannya bagi setiap kita. Detail, bayangkan, detail setiap daripada kita. Ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya. Itu sebabnya ketika kita berjalan di dalam kegelapan, saya pernah ada firman tentang membahas tentang lembah yang saya pernah utarakan tentang prinsip ini. Ya, saya akan membacakan lagi supaya kita ingat semuanya. Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Saya suka bahasa Inggrisnya, dikatakan, though I walk through the valley of the shadow of death. Berarti apa? Saya cuma lewat. Di dalam kegelapan ini, kita cuma lewat. Kita hanya melewati saja. Kemudian dikatakan the valley of the shadow of death, lembah bayang-bayang maut. Ya, ingat ada 3 prinsip. Kalau bayang-bayang maut itu berarti bayangan itu selalu tampaknya lebih besar daripada aslinya. Iblis selalu membesar-besarkan masalah. Yang kedua, bayangan tidak akan pernah bisa melukai kita. Nggak pernah ada berita seorang bapak meninggal karena ditabrak sama bayangan truk. Nggak ada. Bayangan tidak bisa melukai kita. Dan yang terakhir, ketika ada bayangan, berarti di situ ada cahaya yang hadir.
sampai terjadi bayangan. Dengan kata lain, Daud lagi memberitahu kepada kita, di dalam lembah bayang-bayang maut, di dalam sebuah kegelapan pun, Tuhan hadir di situ. Hadir bersama-sama kita, berjalan bersama-sama kita. Makanya ada bayangan. Jadi nggak usah takut, Tuhan akan berjalan bersama kita, dan kita akan dibawa sampai ke ujung dengan selamat. Ya. Sekali lagi, pastinya kita ingin keluar dari kegelapan. Betul? Pastinya. Tapi seringkali Tuhan katakan, tunggu dulu. Tunggu dulu. Jalan sama-sama aku. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Kalau saya sudah perintahkan itu, ada perkara besar yang aku akan lakukan dalam hidupmu. Lakukan dalam hidupmu. Ada sebuah kisah di Perjanjian Lama, ya, di Kejadian pasal yang ke-26. Ketika ada kelaparan di negeri di mana Ishak tinggal, dia membawa keluarganya untuk pergi dan mengungsi ke Mesir, ya, ke Mesir. Di tengah-tengah perjalanan dia mampir ke tempat yang bernama Gerar, ya, di daerah Filistin. Kemudian di situ ada perintah Tuhan yang disampaikan kepada Ishak. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Jadi waktu dia lagi transit di situ, gitu ya, Tuhan katakan, jangan teruskan perjalananmu, jangan pergi ke Mesir. Stay here. Diam di sini. Diam di Gerar. Ya. Kemudian Alkitab dengan jelas mengatakan begini, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Sebagai orang asing. Ya, kita semuanya adalah orang asing juga di dalam dunia ini. Ya, Yohanes mengatakan dengan jelas bahwa kita bukan berasal dari dunia. Tapi kita ditugaskan untuk ada di sini. Dan selalu di dalam dunia ini diliputi banyak sekali kegelapan. Dan pada musim ini kita bersama-sama melewati kegelapan. Ya. Jadi kita juga masuk ke dalam sebuah musim yang memang asing. Karena sekali lagi yang saya katakan tadi, kita tidak diciptakan untuk tinggal di dalam kegelapan. Dan jangan sampai kita tinggal di dalam kegelapan terus. Itu hanya sebuah musim kesulitan yang Tuhan bawa kita. Berbeda dengan orang yang sengaja mau tinggal di dalam kegelapan. Ya, itu mengerikan sekali. Ya, kalau orang mau tinggal di dalam kegelapan, itu berarti dia mau tinggal di dalam dosa. Ya. Pernahkah Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah kamar dan kemudian mematikan lampu? Ya, dalam hitungan 5 menit setelah itu kita bisa melihat mata kita mulai adjusted, mata kita mulai terbiasa, kita bisa melihat di dalam kegelapan pintu letaknya di mana, jam dinding di mana, lampu di mana. Karena matanya mulai terbiasa. Pernah ya mengalami pengalaman seperti itu. Banyak orang seperti itu. Sengaja mau hidup dalam dosa dan akhirnya bisa berjalan di dalam kegelapan, bisa. Bisa. Tapi pastinya tidak ada damai sejahtera. Pastinya tidak ada sukacita, tidak ada hikmat Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan di situ. Itu tempat yang betul-betul gelap dan sengaja dia mau masuk ke situ. Ya, yang kita bahas hari ini adalah musim kegelapan, musim yang sulit. Tetapi ada pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang terus setia kepada Tuhan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tinggallah di tempat asing ini, masuklah ke dalam musim asing ini, masuklah ke dalam kegelapan ini, aku akan menyertai engkau. Walaupun itu lembah kekelaman, it's okay, no problem, saya akan pegang tanganmu. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Haleluya. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Wow. Wow. Kadang-kadang kita katakan, Tuhan, aku mau keluar dari kegelapan ini, aku mau keluar dari tempat asing ini. Tuhan katakan, ntar dulu, nanti dulu. Diam dulu di situ. Aku bersama dengan kamu kok. Ikuti aja perintahku. Ini hanya walking through. Kita hanya lewat saja kok. Kejadian 26 ayat yang ke-12 mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu,
Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Di dalam kondisi asing seperti begini, kegelapan yang kita lewati bersama-sama, taburlah kebaikan, taburlah ketaatan. Taburlah, jangan pernah stop. Selama Tuhan katakan, tunggu dulu, diam dulu di situ. Diam di tempat asing itu. Diam di tempat yang asing bagimu itu. Taburlah kebaikan dulu di situ. Perhatikan ini yang terjadi. Ayat 13, dan orang itu, dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Saya tidak mau narasi ini akhirnya kita salah konteks, kita mengambil sebuah pengertian bahwa kalau saya buat baik nanti saya dapat keberuntungan sana sini, dan kita selalu tanpa kita sadari kita artikan itu sebagai harta, materi, uang dan lain sebagainya. No. Saya paling anti sama itu. Ya Bapak Ibu kalau sudah sering dengar khotbah saya, bukan itu yang dimaksudkan. Perjanjian lama kalau kita baca betul banyak sekali hal-hal itu menjadi hal primer. Tapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru itu menjadi hal sekunder. Yang primernya apa? Kaya apa? Kian kayanya tuh apa? Sangat kayanya tuh apa? Damai sejahtera, sukacita, hikmat, iman. Itu yang harus kita kejar menjadi kekayaan dalam hidup ini. Terus tabur yang namanya ketaatan walaupun di dalam gelap. Kerap kali sulit, tapi justru kita akan kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Dengan damai, dengan sukacita, dengan hikmat Tuhan. Percuma punya uang banyak, percuma punya harta kalau nggak ada sukacita. Percuma punya banyak harta, banyak uang kalau tidak ada damai sejahtera. Bahkan kalau nggak ada hikmat, akan cepat habis semuanya itu. Sekali lagi, itu semuanya hanya titipan Tuhan. Tabur kebaikan di dalam kegelapan ini, di dalam tempat yang asing ini. Tuhan berjanji, kita akan kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Dan perhatikan ayat yang selanjutnya ini. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Cemburu kepadanya. Saya banyak mendengar orang-orang yang datang kepada saya, kepada orang-orang yang saya kenal, anak-anak Tuhan, dan banyak yang menanyakan, kok bisa sih kamu dalam kondisi yang sama seperti aku kok melewati masa kegelapan ini? Kok aku lihat kamu tenang? Kok aku lihat kamu tersenyum? Kok aku lihat kamu punya penuh hikmat ketika kamu mengambil keputusan, gak gegabah gitu loh. Tenang gitu. Kok bisa sih? Itu yang digambarkan di saat ini ketika orang Filistin cemburu kepada Ishak. Kok bisa sih? Padahal kamu ada di tempat asing. Padahal kamu ada di tempat yang sangat gelap. Itu yang Tuhan buat perbedaan antara orang-orang percaya dan orang-orang yang bukan percaya. Dan justru perbedaan itu baik karena itu membawa kemuliaan Tuhan. Supaya banyak orang bisa mengenal Kristus sebagai juru selamat. Justru dari kemuliaan Tuhan yang dikeluarkan lewat hidup kita. Tuhan suka, ya, sekali lagi Tuhan suka memamerkan kita. Memamerkan kemuliaannya lewat saudara dan saya. Mereka akhirnya sangat-sangat cemburu, dan ini yang dilakukan gitu ya. Ayat yang ke-15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi banyak sumur di daerah situ yang sudah ditimbun. Ya. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Udahlah, kamu pergi aja, jangan di sini ya, karena banyak orang udah mulai cemburu sama kamu, pergi aja. Kembali di tempat yang sangat asing, kemanapun Ishak disuruh pergi di tempat yang asing itu, pemeliharaan Tuhan pasti terjadi karena sudah janji Tuhan kepada dia. Sama seperti kita, penyertaan Tuhan selalu tepat waktu dalam hidup kita. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar, ya, di lembah Gerar, nggak jauh dari situ, di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Perhatikan kalimat ini. Kemudian Ishak menggali kembali
Sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Sumur-sumur yang udah ditutup. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Dan perhatikan ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Haleluya. Haleluya. Banyak yang orang katakan di musim ini, Pak, kehilangan pekerjaan, Pak. Pak, kehilangan penghasilan, Pak. Ingat, yang ditutup cuma kerannya, ya, pipanya. Sumbernya nggak pernah tutup. Sumbernya adalah Tuhan. Ya, ingat, kita punya akses kepada sumber, toh. Dia adalah sumber atas segala sumber. Yang ditutup cuman keran-keran aja, cuman pipa-pipanya aja. Masih banyak pipa yang lain. Jadi walaupun sudah ditutup, nanti Tuhan akan bukakan yang lain. Seperti saat itu sumur-sumur sudah ditutup, tapi ketika saat itu mereka ada di lembah Gerar, hamba-hamba Ishak menemukan mata air yang airnya berbual-bual. Akan ada ya keran-keran, pipa-pipa baru yang Tuhan akan bukakan di musim yang gelap ini, di musim yang sulit, di musim yang asing ini kepada kita semuanya. Dan ketika dibuka kerannya sama Tuhan, airnya berbual-bual. Haleluya. Berbual-bual. Itulah penyertaan Tuhan. Jadi jangan selalu, orang Jawa bilangnya kesusu. Kalau sudah ada di dalam kegelapan, aduh Tuhan, cepetan Tuhan, lewatin cepetan. Kadang-kadang Tuhan bilang, nanti dulu, nggak apa-apa, jalan aja sama saya. Karena ketika engkau berjalan dengan aku, ketika engkau ada di tempat yang asing, ya, penyertaanku ada di situ, engkau akan bertumbuh, karaktermu bertumbuh. Pengharapanmu bertumbuh di dalam aku, imanmu bertumbuh di dalam aku. Engkau mengalami aku, engkau berjalan bersama dengan aku. Ada perkara besar yang aku mau perlihatkan kepadamu. Kalau ada di tempat yang sudah lewat daripada kegelapan itu, kita biasanya tidak appreciate, kita tidak menghargai. Tapi ketika justru ada di tempat-tempat asing seperti itu, dan tiba-tiba ada hal-hal yang sepertinya, aduh, sumur udah tertutup semuanya. Justru Tuhan katakan, no, memang tertutup. Dan banyak orang yang ditutup. Karena musimnya musim yang tidak enak. Tapi aku janji, nanti ada sumber-sumber yang baru, pipa-pipa yang baru yang aku akan bukakan. Dan itu airnya berbuah-buah. Tenang saja. Apapun pergumulan kita, tenang saja. Kalau Tuhan katakan diam dulu di situ, berarti penyertaan Tuhan cukup bagi kita di situ. Dan justru di situ kita melihat sebuah perkara besar yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup ini. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-35. Ayat yang ke-5 sampai ke-8 dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara yang sepertinya tidak mungkin, justru ada air yang kemudian meluap-luap di situ. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Yang sepertinya tidak mungkin, justru Tuhan akan tumbuhkan perkara-perkara yang baru di situ. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka sumber-sumber yang baru. Gak usah takut Bapak Ibu, gak usah takut, gak usah takut. Contoh yang terakhir yang saya mau bagikan adalah kisah tentang Paulus dan Silas yang sedang ada di Filipi. Dan ketika mereka melakukan mujizat di sana, mengusir roh jahat, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 mengatakan, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, ya, ini perempuan-perempuan yang sudah dilepaskan dari roh jahat, bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Oke?
Perhatikan ayat yang ke-23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ya. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Ya, ruang penjara yang paling tengah, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya, kata penjara yang paling tengah itu bahasa Inggrisnya dungeons, the inner dungeons. Inner dungeons itu berkata atau mengartikan sebuah tempat di bawah tanah yang gelap, sangat gelap, very dark, sangat gelap. Oke, mereka dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah yang sangat gelap, dungeons. Oke, tetapi kira-kira, perhatikan kalimat ini, tengah malam, haleluya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di dalam kegelapan, senantiasa tabur ketaatan, tabur doa, tabur ucapan syukur. Ingat, ucapan syukur adalah dasar dari penyembahan. Ucapan syukur adalah bukti daripada iman. Tabur doa dan ucapan syukur. Apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, ayat 26. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ketakutan. Karena dia yang diberikan tanggung jawab. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita ada di tempat gelap, sekali lagi kecenderungan kita mau buru-buru keluar. Dan bayangkan Paulus dan Silas, belenggu mereka itu dan semua apa yang ada di hadapan mereka, semuanya sudah terlepas. Semuanya terlepas. Pintu-pintu sudah dibuka. Tapi kalau belum ada arahan dari Tuhan, mereka nggak kemana-mana. Walaupun sudah terbuka. Sekali lagi, melewati tengah malam, ada sebuah pemulihan. Ada sebuah sinar yang cahaya akan dialami sama anak-anak Tuhan. Tapi sekali lagi, terus ikuti suara Tuhan. Ikuti panduan Tuhan. Itu sebabnya Paulus dan Silas tidak beranjak lari dari situ. Jadi ketika dia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kemudian ayat 28 mengatakan begini, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu. Kenapa? Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kami nggak kabur, kami nggak kemana-mana, kami masih ada di sini. Kami masih ada di sini. Karena itu pasti perintah Tuhan kepada dia, pasti Roh Kudus menjamah hati dia, jangan kemana-mana dulu, tinggal dulu di situ. Kenapa? Ada perkara indah yang akan terjadi sebentar lagi. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, ayat 29. Lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Aku baru menyaksikan sesuatu yang luar biasa terjadi. Belenggu terlepas, pintu terbuka, gempa bumi terjadi. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu, keluarga daripada kepala penjara itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Itulah kebaikan yang Tuhan sedang lakukan, walaupun kita ada di tengah-tengah kegelapan. Yang pertama, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah tempat yang asing bagi kita, Tuhan selalu katakan tabur ketaatan. Dan kemudian di situ, Tuhan akan membukakan pipa-pipa yang baru, yang akan memberikan kita kepenuhan. Kita akan kaya, kian kaya, sangat kaya, dengan damai sejahtera, sukacita, hikmat ilahi melengkapi hidup kita. Kalau sampai ada pipa-pipa yang tertutup dalam hidup kita, baik itu mungkin usaha kita, baik itu dari pekerjaan kita dan lain sebagainya, ada kesulitan-kesulitan ekonomi, jangan takut. Tuhan akan bukakan pipa-pipa yang baru dan airnya berbual-bual. Dan kemudian jangan buru-buru keluar walaupun mujizat sudah terjadi dan selalu ada harapan di depan kita.
pelan-pelan ikuti arah Tuhan. Dan banyak sekali yang terjadi seperti Paulus dan Silas ketika kepala penjara menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu juga terjadi di bangsa kita, bangsa Indonesia. Dari tahun lalu banyak sekali orang yang datang dan percaya kepada Yesus. Saya mendengar banyak sekali kesaksian, bahkan ada beberapa orang yang datang ke rumah hamba Tuhan karena gedung gerejanya ditutup. Kolam baptisannya juga sedang kering gitu ya, karena dikuras. Dan mereka datang, mereka terima Yesus, datang ke rumahnya hamba Tuhannya, minta dibaptis. Gak ada kolam, hamba Tuhannya ada yang mengatakan, saya di belakang rumah saya ada kali, mau dikali saja. Boleh Pak. Mereka dibaptis di kali. Ada yang dibaptis di mana, Bapak Ibu? Di kolam ikan. Ada juga yang dibaptis di kolam ikan. Dan ini terjadi banyak sekali. Walaupun kita melewati kegelapan ini, ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada orang-orang yang diselamatkan, banyak jiwa yang diselamatkan untuk Kristus. Banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akhiri dengan ayat ini, 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Walaupun melewati kegelapan, ada terang Tuhan di dalam sini. Mazmur 112 ayat yang ke-4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Haleluya. Dan yang terakhir Mazmur 92 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mengatakan, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Ketika melewati hari sulit, dalam kegelapan kesetiaan Tuhan cukup. Dan ketika nanti tiba di pagi hari, ketika pemulihan terjadi, ketika kita sudah melewati semuanya, dengan luar biasa, dengan bangga, kita bisa mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Dan kita bisa katakan dengan kesaksian kita, Tuhan itu baik, kasih-Nya tidak berkesudahan bagi kita semuanya. Gak usah takut, lewati kegelapan walaupun asing bagi kita, dengan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, perkara besar terjadi bagi saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat harapan di dalam Tuhan. Dan selalu firman Tuhan memberikan jawaban atas kehidupan kami. Kami sedang ada di tengah malam pada saat ini, Tuhan. Kami tahu, ini sebentar lagi Tuhan, kami akan melihat cahaya yang luar biasa. Tetapi ketika kami tahu kami ada di waktu peralihan ini, di waktu pemulihan ini, kami tahu bahwa kami senantiasa harus mengikuti prinsip kerajaan surga, mengikuti suara Tuhan dan arahan dari Roh Kudus. Kami percaya walaupun kami ada di tempat yang asing ini Tuhan, justru kami akan kaya, kian kaya, dan sangat kaya dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan iman, dengan hikmat yang melimpah. Dan Tuhan justru itu akan membuat orang bertanya-tanya. Dan apapun yang tertutup di dunia, Tuhan justru akan membukakan mata air yang baru, yang airnya berbual-bual. Dan Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami tahu bahwa banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, bertobat menerima Engkau sebagai juru selamat. Karena mereka melihat kehidupan kami ya Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat musim ini. Ajari kami Tuhan, bukan sekedar kami just go through, tapi kami grow through. Kami grow through Tuhan. Kami bertumbuh ketika kami melewati musim-musim sulit ini Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan cukup bagi kami, dan kami akan penuh dengan banyak kesaksian yang kami akan deklarasikan bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu stop sampai di sini, firman-Mu terus berkumandang di hati kami. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan. Bahkan apapun yang kau kerjakan, senantiasa dibuat berhasil. Ada perlindungan penyertaan Tuhan, ada kesembuhan, ada kesehatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat ilahi,
melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, Amin. God bless you.